general manajernya Japira, Jafaran. Nama kantor gua aja gua lupa. Ya maklum baru juga diterima masih shock lah, saking senengnya ya kan bisa kerja. Besok, insya Allah besok saya sudah mulai menginterview dan menseleksi dedek-dedek gemes. Kalian pria-pria hidung belang-belang nggak boleh datang. Usir langsung. Lokalan only. Khusus lokal. Lokal only. Menginterview dan menilai kepribadian dedek-dedek gemes yang kerja di sana. Bener itu alasan yang gue buat aja. Itu aja sih benernya. Istri gue nggak boleh cemburu kan gue kerja. Nggak boleh cemburu. Bini gue tadi udah, Mas awas lu gini ya kan, ntar kecantol lama-lama cinlok ya kan, tiap hari ketemu. Loh, kamu nggak boleh berprasangka buruk, saya kerja kan demi kamu dan anak-anak, saya bilang gitu. Banyak yang nawarin kemarin, Sugeng ini buat konten. Udah ada lah, Kencana nawarin, Sugeng Rahayu nawarin, terus ada lagi kemarin ada juga pokoknya rasa. Tinggal pilih. Apa namanya? Hater gue nongol. Dikasih amplop ya. Nih, kalian yang pada nge-record live, nih tag ya. Nih maksudnya ini kata-kata ini yang pengen gua omongin, lu live, lu potong, lu jadiin short video atau lu jadiin TikTok konten silakan. Kalau ada orang yang nanya, Mas Rian selama ini kerja punya apa? Gua bakal jawab gua nggak punya apa-apa. Tapi kalau lu nanya, Mas Rian, orang-orang yang ikut Mas Rian selama ini pada punya apa? Gua akan cerita boy tentang keberhasilan mereka. Keren gak? Oh iya. Paham ya? Kalau lu nanya ke gue, Mas selama ini kerja punya apa? Gue akan jawab gue nggak punya apa-apa. Tapi kalau lu tanya sama gue, Mas selama ini orang-orang yang ikut Mas Rian kerja, mereka sekarang punya apa? Gue akan bercerita tentang kesuksesan mereka. Ada yang nguliain anaknya kedokteran, ada yang punya truk 4, ada yang punya KP 2, yang tadi yang ngontrak punya rumah sendiri, ya kan? Yang tadi bini 1 punya bini 2, ya kan? Keren nggak? Keren lah. Mas, ini jawaban ya dari reaksi Pak Haji. Maaf, kan gue udah bilang, yang nganggep gue ada masalah sama Pak Haji kan kalian, bukan gue. Sejak awal video gue beredar, gue udah bilang, bahkan di video gue yang di YouTube PO Haryanto Official, gue kan udah bilang hubungan saya sama keluarga saya baik-baik saja. Saya sama adik-adik saya baik, saya sama Pak Haji baik. Masalah saya di perusahaan, paham? Jadi permasalahan saya itu permasalahan saya dengan perusahaan, bukan permasalahan saya dengan keluarga. Diperjelas di situ, paham? Nah, kalau masalah keluarga, Pak Haji ngapain nyuruh saya balik? Kan saya nggak pernah pergi. Emang nama gue dicoret dari kakak? Kan kagak. Atau nama gue dicoret dari akte? Kan kagak. Rian Mahendra nggak pergi dari keluarga, nggak ninggalin keluarga. Yang Rian Mahendra tinggalkan adalah perusahaan. Jadi kalau beliau mau saya kembali untuk urusan perusahaan, berarti ada yang akan kita perbincangkan. Paham ya? Tuh, record biar otak kalian smart. Jadi jangan nge-framing seolah-olah gue pergi ini karena urusan keluarga. Jangan, nanti akar permasalahannya nggak akan terurai. Ini kejadian di gue. Lah besok-besok kalau kejadian di adik-adik gue kayak gimana? Damailah, stoplah membuka aib masing-masing di media. Maaf, aib siapa yang saya bongkar? Kok masing-masing? Gimana sih? Ada nggak rekam jejak saya atau rekam digital saya atau rekam tulisan saya yang saya ngebuka aibnya siapa? Justru saya diam karena saya nggak pengen ngebuka aib. Belajar dari saya, bukan malah nyeramain saya. Gimana sih kamu? Syukur lu orang kayak gue. Mungkin kalau lu jadi gue udah bunuh diri boy. Kebayang nggak lu? Gue sejarah nih di Indonesia. Gue sejarah sejak Indonesia NKRI berdiri sampai sekarang. Baru gue satu-satunya anak yang dibongkar habis-habisan dosa-dosanya di masa lalu ibaratnya sama orang yang dicintai. Gue sakit hati? Kagak. Nyatanya gue masih bisa ketawa sama kalian. Enggak, demi Allah enggak ada rasa sakit hati, enggak ada rasa benci, justru malah doa akan kebaikan buat gue. Belajar dari gue, bukan nyeramain gue. Pernah lu lihat ada sejarah kayak gue? Wah, gak ada. Gue satu-satunya sejarah di NKRI. Keren gak? Nama gue bakal kecatat di sejarah. Rian Mahendra adalah satu-satunya anak yang dibongkar aibnya habis-habisan di masa lalu. Yang di masa lalu. Nah, terusin sendiri dah. Dan masih bisa ketawa ke TV. Karena apa? Mental gue, hati gue nih dari sasis baja. Gak kayak kalian. Beda lah. Gue tanya.
Sejak kapan Rasulullah? Cuma rasa sakit tetap ada. Kecewa pasti. Kebayang gak lu? Lu aja nih, gue yakin, ya, lu nih jadi anak. Aib lu nyolong mangga kemarin diteriakin toa di masjid misalnya sama bokap lu, gue yakin lu bunuh diri paling. Itu kelasnya baru kampung gue. Rian Mahendra dari ujung Aceh sampai ujung Papua tahu semua ya.